Memphis, que el seu avi, el pare de la Cora, la seva mare, Memphis, li va regalar una samarreta del Barça. I el curiós és que va dir, mira, el curiós és que va dir que algun dia jugaria al Barça. Va ser com una profecia. Sejak kecil saya bermimpi bermain untuk Barcelona dan memenangkan trofi. Manchester United klub impian saya. Yang mana yang benar? Tim impiannya. Bagi saya, Manchester United tentunya adalah klub impian. Kaigat ulang coba-coba. Ya, di video kali ini kita bakalan membahas pernyataan Memphis Depay, pemain anyar dari FC Barcelona pada saat dia diperkenalkan di Camp Nou, teman-teman. Kita tidak bicara kesalahan penyebutan nama. Misalnya, aku salah nyebut Depay, kurang tepat lah namanya, Memphis Depay, kurang bagus lah, kurang tepat lah pengucapannya. Kita nggak bicara tentang itu. Soalnya beberapa waktu yang lalu, sempat masalah penyebutan nama aja dibahas sampai habis. Nah, kita bicara substansi aja, teman-teman ya. Apa yang disampaikan oleh Memphis Depay seusai dia resmi menjadi pemain FC Barcelona. Kita panggil aja Memphis ya, ntar Depay lagi salah lagi. Oke, ini ada kalimat yang mungkin sering teman-teman saksikan ketika pemain baru diperkenalkan di tim ataupun klub yang baru, teman-teman. Apa itu? Bahwa tim ini merupakan tim impian aku sejak kecil. Aku ingin bermain di sini. Aku sudah lama-lama menanti untuk tiba di sini. Dan aduh, nggak usah lama-lama lagi lah, teman-teman. Kita langsung saja melihat pernyataan yang disampaikan oleh Memphis Depay. Kan Depay lagi, Memphis, teman-teman. Ntar sumbernya dari salah satu fanbase ataupun ya bisa kita sebut fans dari Barcelona ya, Barca Staff ID, teman-teman. Kembali banyak juga yang menyebutkan aku sebagai adminnya di situ. Luar biasa. Nah, di sini poin pertama yang disampaikan oleh Memphis Depay. Kan Depay lagi, Memphis. Tujuan saya adalah memenangkan gelar di sini. Sejak kecil saya bermimpi bermain untuk Barcelona dan memenangkan trofi. Sejak kecil saya bermimpi bermain untuk Barcelona dan memenangkan trofi. Kalau aku gimana ya? Sulit ya. Kata-kata seperti ini sebenarnya hampir setiap pemain bola menyampaikan hal tersebut di tim barunya. Sebab apa yang disampaikan oleh Depay ini, teman-teman, pernah dia sampaikan ketika dia pertama kali ataupun akan bermain di Man United. Kita saksikan. Ini dia dari goal.com, teman-teman. Manchester United klub impian saya. Yang mana yang benar? Tim impiannya. Apakah Barcelona tim yang dia mimpikan sejak kecil, ingin dia bermain di situ? Apakah Man United klub impiannya juga? Itu yang mana, guys? Yang benar, guys. Kita baca, guys ya, dari goal.com ini. Ini, bagi saya Manchester United tentunya adalah klub impian dan tidak perlu bagi orang-orang yang sudah berada di Manchester untuk dapat meyakinkan saya bergabung dengan mereka. Jadi yang mana yang benar? Kalau menurut aku yang terakhir ya, di Barcelona, teman-teman. Karena dari orang tua Memphis Depay juga mengatakan bahwa kakek Depay sudah memberikan kostum FC Barcelona sejak umur dia 5 tahun, teman-teman. Ntar kita lihat pernyataan disampaikan oleh ibunda dari Memphis, teman-teman. Tapi ada satu poin pelajaran bahwa template komentar ataupun pernyataan seperti ini sering banget ya disampaikan oleh pemain-pemain sepak bola. Kita lihat dulu komennya, teman-teman. Ini lucu-lucu komennya. Kemudian kalau Depay ini kayaknya benar-benar fans Barcelona dari kecil. Dengan emot ketawa. Buset, kata-kata mutiara. Sejak kecil saya ingin bermain di sini. Ini impian saya dan bla 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 bla. Kemudian Barcelona password sejak kecil. Memang pernyataan-pernyataan seperti itu sering banget kita jumpai ya. Tapi di sini ada dua karakter yang dimiliki oleh Depay. Satu tim impian Man United, satu lagi tim yang dia mimpi-mimpikan Barcelona. Tapi wajar-wajar aja lah ya untuk memberikan pride dari seorang pemain yang baru memperkuat tim tersebut kepada supporter, fansnya, teman-teman.
Tapi cukup menarik apa yang dikatakan Devay. Kita lanjut ke pernyataan Devay selanjutnya. Saya pikir orang-orang akan memperlakukan saya dengan bagus di sini. Suasana di kota ini sangat bagus dan orang-orangnya sangat ramah. Nah, kalau teman-teman membaca ataupun pernah ke Barcelona, orangnya ramah-ramah banget ya. Ramah banget teman-teman. Kemudian Memphis, saya tidak muda tapi saya juga tidak tua. Saya pikir saya bisa menambah banyak hal ke tim. Saya ingin berada di sana sejak awal. Saya ingin berada di sana sejak awal. Berarti sejak muda ingin ya di Barcelona teman-teman ya. Tapi berlabuh dulu ke Man United, kemudian di Man United nggak cocok karena di salah satu wawancara yang dilakukan Devay, Premier League terlalu cepat. Permainan sepak bolanya itu nggak cocok, kata Devay ya, kata Devay teman-teman. Itu teman-teman cek aja di berbagai macam media di luar. Oke, saya jatuh cinta dengan sepak bola. Saya pikir cara tim bermain dengan membangun dari belakang adalah sesuatu yang sudah saya lakukan di Belanda, itu cocok untuk saya. Nah, jadi untuk permainan cepat, terlalu mengalirkan bola terlalu cepat, itu nggak cocok bagi Devay. Kalau misalnya permainan seperti Olympique Lyon yang dari bawah, tapi permainan lambat, itu sangat disukai oleh Devay, teman-teman. Memang karakter seorang pemain nggak bisa kita paksakan harus bisa bermain A, B, C, dan lain sebagainya. Harus kita hormati juga ya. Tapi kalau bicara profesional, ya harus juga mampu pemain tersebut beradaptasi. Kemudian Memphis, ada banyak perasaan campur aduk akhir-akhir ini. Saya senang, sedikitlah ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi saya senang sekarang. Oke. Selanjutnya Memphis, semuanya terlihat besar di sini. Manchester United juga tim yang hebat. Lyon adalah tim yang hebat. PSV, Eindhoven juga. Tapi di sini semuanya berbeda. Oke. Kemudian bertemu dengan para pemain timnya belum lengkap, tapi saya sudah bertemu dengan beberapa pemain dan mereka baik kepada saya. Saya bertanya dengan Koeman sebelumnya dan kami memiliki pengalaman yang menyenangkan satu sama lainnya. Jadi kalau bicara tentang Devay ini nggak bisa kita jauhkan ya, singkirkan nama dari Ronald Koeman, karena Devay dari tahun lalu teman-teman sudah diinginkan Koeman teman-teman. Itulah kabar lega teman-teman, bahwa sudah ada loh pemain-pemain yang diinginkan oleh Koeman didatangkan oleh direksi FC Barcelona. Kemudian kesan pertama Anda tentang Ciutat Esportiva, tempat latihan Barca. Suasana sangat tenang, infrastrukturnya bagus, semuanya hebat di sini. Kemudian ketika saya masih kecil, saya memiliki jersey Barca dengan nama Kluivert di belakang. Perasaan saya aneh berada di sini. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Mungkin ada kok jersey lain yang digunakan. Biasa kan kalau anak-anak kecil guys kan, banyak tuh jersey yang dia miliki. Mungkin teman-teman juga serupa, bukan hanya Barcelona dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang Devay ini memang unik pernyataan-pernyataannya teman-teman. Pernah juga mengatakan Real Madrid berkali-kali sebelum pergi ke Barcelona teman-teman ya, ataupun tim-tim besar lainnya lah ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke wawancara selanjutnya. Nah, ini dari Barca staff juga teman-teman ya. Rapih bener Devay. Memang style luar biasa ya. Luar biasa lah teman-teman. Nanti pemain-pemain Barcelona juga diajarkan Devay ini gaya-gaya bagaimana menikmati lagu hip hop, trap, hip hop beat dan lain sebagainya. Karena pada saat perkenalan kemarin juga diputar ya sekilas ya lagu trip hip hop beat teman-teman. Itulah penyebutannya. Salah atau enggak ya? Kurang lebih lah ya. Oke, kita masuk ke wawancara selanjutnya. Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini. Saya memenuhi mimpi sebagai seorang anak. Aduh. Ya, aku hargain nih. Aku hargain. Karena memang pernyataan seperti apa yang dikatakan ibundanya. Aku percaya sih kalau misalnya seorang ibu yang bilang itu, aku percaya. Karena template banget ucapan seperti itu. Keinginan telah dibuat berkat kedua belah pihak. Saya berterima kasih kepada presiden dan dewannya. Saya menyadari betapa hebatnya klub ini. Oke, Memphis berada di sini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Kemarin di Man United katanya gitu juga. Tapi di Man United bilangnya Man United tim impian aja, bukan mimpi untuk bermain di situ.
Selanjutnya, Memphis, semua orang tahu pentingnya klub ini. Ini adalah klub besar, itu berdampak besar pada saya. Dan sekarang pada usia 27, saya mencapai impian ini. Sama juga guys. Waduh, ternyata dia impiannya juga bermain di Barcelona. Di Man United juga impiannya bermain di Man United. Ini gimana sebenarnya, Depay? Depay, ntar salah lagi Memphis. Kemudian, terima kasih juga kepada pelatih karena mempercayai saya. Dia tahu bahwa dengan kepercayaan diri yang dia berikan kepada saya bisa memberikan sesuatu kepada klub. Tuhan juga akan membantu saya. Kita lanjut teman-teman. Memang benar kakekku sudah tidak ada lagi, tapi saya yakin dia akan sangat bangga. Kemudian saya selalu memiliki ambisi untuk bermain dengan salah satu klub besar di dunia. Setelah saya bermain dengan Lyon dan kalah di sini, waktu itu ketika tahun 2018, Depay kalah 5-1 teman-teman. Salah satunya Messi mencetak gol Panenka. Saya berkata pada diri saya sendiri bahwa saya harus bekerja keras dan sekarang saya di sini. Artinya ketika kamu melakukan pekerjaan yang giat terus-menerus konsisten bekerja keras, pasti kamu bisa memetik hasilnya. Itu pelajarannya ya. Luar biasa. Kemudian ini adalah mimpi untuk bermain bersama Messi. Saya selalu menonton semua permainan. Dia adalah seorang legenda. Saya tidak perlu banyak bicara, dia adalah seorang pemain terbaik di dunia. Oke. Biasa juga kalau misalnya orang-orang bicara tentang Messi pemain terbaik dunia. Saya mengadakan tur di Museum Camp Nou dan Anda melihat semua Ballon d'Or yang dia menangkan. Mungkin yang lain akan segera datang. Ini membahas siapa yang bakalan menang Ballon d'Or musim ini. Jadi prediksi Depay ini ataupun Memphis teman-teman bakalan datang lagi gelar-gelar yang lainnya. Saya benar-benar ingin bermain di Camp Nou dengan full stadium. Waktunya telah tiba untuk bekerja dan menunjukkan kepada para penggemar. Saya ingin berterima kasih kepada Koeman atas kepercayaannya. Dia tahu saya sangat senang berada di sini. Saya sangat menantikan untuk memulai. Selanjutnya, Memphis saya akan datang jika itu bukan Koeman pelatihnya. Karena Anda tidak bisa mengatakan tidak kepada Barcelona, tetapi dia memiliki peran penting. Mau pelatihnya Koeman, mau enggak, jikalau ada tawaran dari Barcelona, tetap nih diambil oleh Depay. Tapi teman-teman, salah satu yang membuat Depay ini datang ke FC Barcelona, nggak usah muluk-muluk ya teman-teman, bahwa memang pengaruh Koeman. Kalau bukan Koeman, beda lagi ceritanya, beda lagi pemain yang diinginkan oleh pelatih tersebut. Sampai situ jelas teman-teman. Setiap pelatih itu pasti memiliki pemain yang dia inginkan. Contoh nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia teman-teman, salah satu pelatih yang legendaris teman-teman, yaitu Coach Benny Dolo. Beliau selalu membawa, dalam tanda kutip ya, selalu membawa Firman Utina. Salah satu pemain yang dia sukai teman-teman, dia sayangi gitulah ya. Kemudian Memphis di mata saya tidak mungkin menolak untuk datang ke Barca. Selain itu saya mengenal pelatih dengan baik yang merupakan pelatih saya dengan timnas Belanda. Dia menempatkan saya sebagai striker nomor 9 dan saya merasa nyaman berkat dia. Saya berterima kasih untuk itu. Jadi di sini poin yang tersirat teman-teman bahwa Depay ini nyamannya di striker nomor 9, bukan di posisi sebelah kiri. Jadi artinya apa? Potensial sekali kalau Depay ini memang nanti ditempatkan sebagai pemain nomor 9. Karena Koeman tahu bagaimana mengeluarkan potensi yang dimiliki oleh Depay. Efeknya apa? Kemungkinan Aguero menjadi pemain cadangan lagi. Nah, Aguero menjadi pemain cadangan salah satu alasannya mungkin teman-teman ya, karena faktor fisik. Aguero musim lalu tidak begitu banyak waktu bermain. Seperti apa yang disampaikan oleh Koeman di wawancaranya 2 hari yang lalu teman-teman dengan Barca TV, kemungkinan ya Aguero sebagai pengganti teman-teman ya. Karena kalau kita bicara juga ketika di Man United Depay diletak di posisi kiri juga, kata Depay ya kurang begitu solid baginya untuk bermain di area tersebut. Dan akhirnya Koeman tahu tempat yang cocok bagi Depay, yaitu pemain nomor 9. Cukup menarik sebenarnya ya. Cukup menarik nanti bagaimana hasilnya ketika pertandingan ke depannya. Selesai ini pertandingan yang akan dihadapi Barcelona yaitu menghadapi Girona ya, kalau tidak salah teman-teman. Kemudian wawancara selanjutnya, kemudian apakah saya khawatir bahwa saya tidak akan terdaftar karena aturan La Liga? Tidak, saya tidak khawatir sama sekali. Pertama, saya fokus pada permainan dan kemudian Presiden telah berkomentar bahwa mereka sedang mencari formula kreatif. Kemudian Memphis, saya yakin Presiden dan Dewan akan mengurusnya dan dengan kembalinya para penggemar di stadion pasti akan berbeda. Jelas
ada pasokan dana supporter fans yang masuk teman-teman. Kemudian dari Juan Laporta menanggapi dengan datangnya DeFi teman-teman. Memphis adalah pemain dengan banyak kepribadian di dalam dan di luar lapangan. Saya pikir kami membutuhkan tipe pemain seperti ini. Kami setuju karena ada banyak niat baik di kedua belah pihak. Ini penting banget teman-teman yang memiliki karakter. Satu pemain ataupun dua pemain di dalam satu tim itu memiliki karakter yang berbeda. Kemudian Laporta bilang nih, mimpi yang menjadi kenyataan bagi Anda DeFi. Begitulah cara ibumu mengungkapkan rahasia kepadaku bahwa kakekmu pada usia 5 tahun memberimu jersey FC Barcelona. Inilah membuat aku percaya bahwa DeFi ini fans dari FC Barcelona teman-teman. Karena udah dikatakan ibunya, kalau orang tua, ibu, ayah bicara teman-teman, kakek lagi, nggak usah lah kita remehkan, nggak usah kita lawan, nggak usah kita bilang itu macam-macam, bahwa itu pasti benar teman-teman. Beda dengan apa yang disampaikan oleh DeFi ketika di Man United. Itu bukan ibu yang bilang, itu DeFi aja yang bilang. Artinya DeFi ini oke teman-teman, sampai situ aja wawancaranya. Jadi ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh DeFi, khusus yang penting aja teman-teman ya. Di situ DeFi menjelaskan dia nyaman bermain di posisi nomor 9. Kebetulan kita sering bahas strategi taktik. Nah, jadi kalau misalnya posisi DeFi ini digeser ke posisi sebelah kiri ataupun posisi kanan ataupun posisi manapun, bisa mengganggu kestabilitasan dari DeFi itu sendiri. Karena Koeman juga tahu potensi yang dimiliki oleh DeFi ketika Koeman menangani DeFi, dan DeFi juga mengatakan seperti itu juga. Koeman tahu sebaiknya DeFi ini gimana. Nah, artinya Aguero yang posisinya sebagai striker nomor 9 juga berpotensi hanya sebagai pemain cadangan. Ataupun itu semua kita kembalikan kepada pelatih, bagaimana kebijakannya. Sebenarnya DeFi ini juga memiliki kemampuan untuk bermain di penyerang kiri, penyerang kanan, ataupun AMF teman-teman, attacking midfielder. Tapi akhir-akhir ini DeFi bersama Olympique Lyon dia lebih rutin sebagai striker tunggal ataupun striker nomor 9 teman-teman. Nah, di situ DeFi diberi kebebasan. Udah kita analisis permainan DeFi teman-teman di beberapa waktu yang lalu. Di situ DeFi diberi kebebasan. Yang menjadi pertanyaan yang berkali-kali sudah aku sampaikan teman-teman, di Barcelona ini yang diberi kebebasan yaitu Messi. Apakah jikalau dua pemain ini diberi kebebasan bakalan tidak mengganggu kestabilitasan permainan FC Barcelona di lapangan? Pasti harus ada yang mengalah teman-teman. Ketika harus ada yang mengalah salah satu, pasti potensi kemungkinan bisa juga tidak keluar. Bisa juga kemungkinan teman-teman, karena tidak bebas, karena tidak leluasa. Sama seperti apa yang dikatakan DeFi ketika bermain di United. Tidak ada keleluasaan dan lain sebagainya teman-teman. Nah, ini bakalan kita nantikan bagaimana racikannya teman-teman ya, apa yang dilakukan oleh Koeman. So, bisa juga Koeman pada akhirnya mencoba melakukan eksperimen, menggeser ke posisi sebelah kiri. Tapi kalau kita bicara seperti apa yang disampaikan oleh DeFi, dia nyaman di posisi nomor 9. Itu yang membuat DeFi beri pujian kepada Koeman, bahwa Koeman tahu bagaimana men-treat DeFi itu sendiri teman-teman. Kalau misalnya masalah lain, masalah mimpi, impian tadi ya wajar ya, itu template teman-teman. Tapi kalau misalnya udah orang tua bicara, kakek yang bicara, itu harus kita hargai bahwa itu memang sungguh-sungguh teman-teman. Beda halnya seperti yang di Man United kemarin, mungkin ya keliru lah bisa teman-teman. Sampai situlah videonya teman-teman. Kalau misalnya masalah sebenarnya banyak ya yang disampaikan pada momen tersebut. Baik itu terkait tentang Messi, baik itu terkait tentang Pjanic, Umtiti, transfer FC Barcelona. Tetapi kita pada konteks ini membahas kedatangan Memphis DeFi. Oke, sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you in the next video. Bye.